Siapa sebenarnya lelaki saleh itu? Bagaimana kiat kita agar menjadi lelaki saleh? Temukan pembahasannya dalam Jelajah Ramadan 2024 bersama saya, Anugrah M. Zain. Kita akan membahas tentang karakteristik lelaki saleh. Berbicara tentang taubat, apa sebenarnya definisi dari taubat itu? Agar jangkauan postingan ini bisa menyebar luas, jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Ikhwatifillah, salah satu sifat yang harus dimiliki lelaki saleh ialah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Maka ketika kita menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud ialah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari suatu perbuatan-perbuatan dosa, dari suatu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan ketika seorang hamba hendak bertobat kepada Rabb-nya, maka harus memenuhi, dan para ulama mengatakan jika seorang hamba hendak bertobat kepada Rabb-nya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, menyesal dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Yang kedua, berhenti total dari perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Namun teman-teman, jika suatu dosa atau suatu kesalahan yang kita lakukan berkaitan dengan hubungan sesama manusia, maka yang harus kita lakukan ialah meminta maaf kepada orang yang kita telah berbuat salah kepadanya. Teman-teman sekalian, begitu banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ikhwati fillah, jangan pernah enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Lalu kenapa kita yang bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, qala Allah taala, "Ya ibni Adam", wahai anak Adam, "lau balagat dunubuka ananas samai", kalau seandainya dosamu setinggi langit, "tsumma astaghfartani", kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, "ghafartu lak", maka aku akan mengampunimu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Ya ibni Adam", wahai anak Adam, "innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya", kalau sesungguhnya engkau datang kepadaku, ya ibni Adam, wahai anak Adam, "innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya", kalau seandainya engkau datang kepadaku dan membawa dosa sepenuh bumi, "tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a", kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, "la ataituka bi qurabiha maghfiratan", maka sungguh aku akan datang kepadamu dan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Subhanallah teman-teman, begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi enggan untuk bertobat kepadanya. Dan ketahuilah teman-teman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un", setiap bani Adam adalah bersalah, "wa khairu khatta'in at-tawwabun", dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat teman-teman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.